Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran ketujuh dari kitab Rasulullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan pada pertemuan kali ini banyak faedah tentang pelajaran ketujuh. Pelajaran ketujuh yaitu akan kita bahas tentang tilka ya. Antum bisa lihat sudah dikirim faedahnya di grup. Ya, kita baca dulu faedahnya. Tilka adalah kata tunjuk jarak jauh untuk kata yang mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Baik. Jadi pembahasan kita kali ini tentang tilka adalah tentang isim isyarah. Kita tentang isim isyarah. Ya. Berarti ini tilka merupakan isim isyarah dari zalika. Ya, dari zalika. Boleh? Baik. Tentang tilka. Tilka adalah isim isyarah dari bentuk muannas dari dzalika. Dzalika yang merupakan kata tunjuk untuk yang jauh dan mudzakkar. Ya, namun kali ini tilka dia adalah kata tunjuk yang jauh dan namun untuk muannas. Baik. Ya. Berarti dengan ini bertambahlah faedah kita terkait tentang isim isyarah. Sudah 4 berarti totalnya isim isyarah yang kita pelajari. Yang pertama hada, yang kedua hadhihi, ya, yang ketiga dzalika, yang keempat tilka. Baik. Kita baca saja dari kitab Rasulullah di halaman 39. Ya, bisa dilihat bukunya. Lihat layar zoom-nya. Qala al-muallif rahimahullah, darsus sabiq, pelajaran ketujuh. Pelajaran ketujuh. Baik. Mungkin tafadhalu, ya. Ini tidak banyak yang hadir ya. Antum bisa ganti-gantian. Tafadhal dimulai dari Anwar. Baik. Tafadhal Bang Reza. Iqra. Baik, berarti ada kemungkinan ya, ada sesuatu sepertinya. Baik, kita baca saja. Man hadhihi, hadhihi Aminatu. Wa man tilka, tilka Fatimatu. Siapa ini? Ini Aminah. Siapa itu? Itu adalah Fatimah. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Tilka merupakan bentuk muannas dari dzalika. Baik, man hada? Hada Hamidun. Wa man dzalika? Dzalika Aliyun. Atilka dajajatun? La,
tilka battatun. Tilka battatun. Tilka, tilka baydatun. Ya, tilka baydatun. Baydatun artinya telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Sa'atu Abbas hadhihi la hadhihi sa'atu Hamidin tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Jelas sampai sini ya. Berarti ini pembahasan tentang tilka, penggunaan tilka yang terpenting baik dia untuk muzakkar, baik dia untuk yang berakal atau tidak berakal, yang penting dia muannas, menunjukkan kata yang jauh, maka dia eh, kita gunakan tilka untuk ism isyarahnya. Baik, untuk ism isyarahnya. Baik, di situ ada tamarin. Ada tamarin. Qala al-awwal iqra waktub. Iqra waktub. Tafadhal. Iqra Anwar. Tafadhal. الأول هذه مدرستي وتلك جامعتي. Nah, jangan dikasroh. Harus didomah. Hadhihi madrasatun. Madrasatun wa tilka jami'atu. Ya, Ini adalah madrasah sekolah dan itu adalah universitas. baik. Kemudian selanjutnya, ya ganti-gantian. Tafadhal, Bang Reza. الثاني أذلك مسجد. Nah, itu nomor 3. Nomor 2 di sampingnya. Nah, ذلك حمار وتلك بقرة. Itu adalah keledai dan itu adalah sapi. ya. Hasan. Kemudian gantian. Tafadhal. Tafadhal Anwar. Iqra. Al-thalith adzalika masjidun la tilka madrasatu. Apakah ini masjid? Tidak, itu apakah itu masjid? Tidak, itu sekolah. Hasan. Kemudian selanjutnya. Tafadhal. Ya, Bang Reza. Silahkan baca. الرابع هذا جامل وتلك Ada ناقة. jamalun. Jamalun. جمل. عفوا. هذا جمل وتلك ناقة. Tarjim. Jamal. Ma makna Jamal? Ini adalah unta dan itu adalah unta betina, Ustaz. Hasan. Ya. Jadi naqah adalah unta betina. Hasan. Terus selanjutnya. Ya. Tafadhal Anwar. Al-khamis hadhihi madrasatun wa tilka thalibatun. Ini adalah sekolah dan itu adalah pelajar perempuan. Hasan. Kemudian selanjutnya, ya gantian. Tafadhal. السادس هذا كلب وذلك قط. Ini adalah anjing dan itu adalah kucing. Kemudian selanjutnya gantian.
Tafadhal Anwar. As-sabi' hadhihi baitun La, al bukan hadhihi. ya afwan. Hadza baitul muadzanu wa tilka Muadzin. Baitul muadzin. muadzini. Tilka hadiqatut tajiri. Terjem. Ini rumah muadzin dan itu adalah hadiqah apa? Hadiqah ini apa? Hadiqah, kebun. Hadiqatun, kebun. Kebun Itu pedagang. Kebun pedagang. iya. Baik. Baik. Ya. Kita lanjutkan kembali ke tamrin kedua. Qala al-muallif rahimahullah. الثاني أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك. طيب. هذه الأسئلة pertanyaan-pertanyaan ini amarana bihadhihi al-as'ilah an nushir, ya, beliau memberikan isyarat, ya, soal ini ila dzalika wa tilka. Dzalika lil mudzakkar, tilka lil muannas. Yang penting dzalika, oke, itu untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Fadhal. Kita bagi saja. Kita bagi. 10 soal pertama, Fadhal dibaca Anwar. 10 soal berikutnya, ya, oleh Reza. Fadhal. Ya, silahkan Anwar baca 10 soal pertama. Oh ya. Ya, Fadhal Anwar. Ya, Ustaz. Ya. 10 soal pertama dibaca. Jawab. Tilka ummun asani zalika abun. Asalis zalika qalamun. Rabi' tilka mu'allaqatun. Mil'aqatun. Mil'aqatun. Al-khamis tilka ainun. As-sadis zalika hajarun. Hajarun batu. Hajarun batu. As-sabi' zalika qamisun. At-tasi' As-samin. Samin zalika qidrun. La, kidrun minal muannas. Oh, muannas. Naam. Zalika qidrun. Aywa. At-tasi' tilka nafizatun. Al-ashir tilka baqaratun. Aywa. Ahsan, tabarakallah fiik. Jazakallah ilman. Tafadhal selanjutnya. Ya, tafadhal. Bang Reza. Apa Ustaz yang asamin tadi kidrun itu muannas ya Ustaz? Iya, betul. Kidrun merupakan lafaz dari muannas. Kenapa? Dia termasuk dari kata yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa kidrun di antara lafaz yang disebut yang termasuk dari muannas, yang mana orang Arab menganggapnya sebagai muannas.
Nah, Ustaz. 11. Berarti Al-hadi tilka ya. Al-hadi asyar. Zalika maktabun. Al-thani asyar. Tilka naqatun. Al-thalith asyar. Zalika muhandisun. Al-rabi' asyar. Zalika muazzin. muad. Muazzinun. Muazzinun. Naam. Al-khamis asyar. Tilka mumridatun. As-sadis asyar. Zalika sarirun. As-sabi' asyar. Tilka hadiqatun. As-samin asyar. Tilka talibatun. At-tasi' asyar. Zalika jamalun. Al-ishrun. Tilka battun. Ahsant, barakallahu fiik. Zadakumullahu ilman. Baik. Selesai, intahayna min hadhihi al-as'ilah. Kita sudah selesai dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, al-muhim yang terpenting bahwa al-ismul isyarah lil muannas wal ba'id. Ismul isyarah untuk yang jauh dan untuk muannas. Taib, jauh untuk muannas, penggunanya adalah tilka. Taib, penggunanya adalah tilka. Berarti kita ulangi kembali, bertambahlah ya, isim isyarah menjadi 4. Yang pertama sebelumnya kita pelajari hadza. Hadza isim isyarah untuk yang dekat dan mudzakkar. Hadhihi isim isyarah untuk yang dekat namun untuk muannas. Kemudian setelah itu dzalika untuk mudzakkar. Ya, isim isyarah yang jauh mudzakkar. Kemudian mohon Bang Reza. Kemudian yang terakhir tilka isim isyarah untuk yang jauh, kata tunjuk yang jauh namun untuk muannas, mengisyaratkan kepada muannas. Ingat, penggunaan isim isyarah itu bisa dipakai untuk berakal atau yang tidak berakal. Baik. Yang terpenting ingat klasifikasi atau ciri-ciri sebuah kata dikatakan muannas. Baik, kita sebutkan bahwa ada 4 ciri-ciri. Sudah pelajari pada pelajaran sebelumnya, ada 4 dari ciri-ciri sebuah kata dikatakan muannas. Yang pertama, dia nama perempuan atau sifat perempuan. Yang kedua, anggota tubuh yang berpasangan. Yang ketiga, kata yang diakhiri dengan tak marbutoh, bulat titik 2 di belakang, diakhiri dengan tak marbutoh, makanya tergolong muannas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah kata yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas, dan kita katakan bahwa untuk yang jenis terakhir ini sifatnya dihafal. Ya, tidak bisa dikiaskan, harus dihafal. Seperti apa? Kidrun ya, panci, wadah ya. Itu dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Jadi kalau kita mau mengisyaratkan atau memakai domir, ya kita gunakan bentuk muannas meskipun dia bukan anggota tubuh yang berpasangan, bukan kata yang diakhiri tak marbuto, demikian juga dia bukan nama perempuan, ya, bukan nama perempuan. Demikian juga seperti apa contoh yang lainnya, seperti syamsu, matahari. Dalam bahasa Arab asyams tergolong apa? Muannas. Demikian juga seperti an-nar, api, ya, neraka. Itu juga tergolong muannas. Ya, banyak lafaz-lafaznya. Insyaallah akan ada waktunya untuk diketahui. Baik. Kemudian beralih kepada pembahasan berikutnya adalah al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Al-mumarridatu itu artinya adalah perawat. Ya, perawat ya. Al-hadiqatu kebun. Al-hadiqatu artinya adalah kebun. Baik.
hadhihi atau tilka hadiqatun. Baik. Al-battatu, al-battah. Battah itu artinya bebek. Battah artinya bebek. Al-muadzin, al-muadzin, tukang azan yang mengumandangkan azan. Istilah disebut dengan apa? Muadzin. Kemudian an-naqatu, unta betina, al-baydatu artinya telur. Tapi itulah 6 kosakata pada pertemuan kali ini yang mesti harus dihafal. Saya harapkan kepada setiap peserta harus berusaha menghafal mufradat yang setiap kali kita lewati. Kenapa? Karena urgennya menghafal mufradat ketika kita membaca di pelajaran setelahnya. Kita tidak akan dapati lagi nanti apa harokatnya. Baik, kita tidak akan ketahui lagi nanti artinya, kecuali harus kita betul-betul menghafalnya. Butuh yang namanya menghafal, butuh yang namanya kesemangatan ya, di dalam menghafal ya. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum hingga mereka sendirilah mengubah diri mereka. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Selagi kita ada semangat untuk mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa kalam yang mulia, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita kemudahan. Ya, bukankah ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana, orang bersungguh-sungguh ya, di dalam menempuh jalan-jalan kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Di ayat yang lain Allah sebutkan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat, untuk dihafal, dipelajari. Ya, adakah yang mau mengambil pelajaran? Ya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala ilmu yang berkaitan Al-Quran. Di antaranya bahasa Arab mudah sekali, insya Allah. Bahasa Arab apa? Mudah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa bahasa Arab ini susah, berarti itu ada yang keliru dari cara dia belajar. Misalnya apa? Dia nggak mau menghafal mufradat misalnya. Nah, ini jangan salahkan bahasa Arabnya. Salahkan apa? Pribadinya. Baik. Kalau asmaul isyaratil qarib, yaitu ada tabel di bawah tentang kesimpulan, talkhis, khulasah lil asma al isyarah. Kesimpulan isim isyarah. Ya, di situ beliau bagi dua kolom, isim isyarah untuk yang dekat, asmaul isyaratil qarib. Hadza Muhammadun, hadhihi Aminatu. Kemudian kolom kedua, asmaul isyaratil ba'id, isim isyarah untuk yang jauh. Dzalika Hamidun. Ya, tilka Zainab. Kalau bahasa kita mungkin itu ya. Itu. Baik. Nah, ya tidak banyak ya pelajaran ketujuh. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari, bisa kita petik. Semoga saya harap untuk senantiasa terus di Moja. Insyaallah kita akan sambung untuk pelajaran ke-8 pada pertemuan berikutnya insyaallah di besok. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, Assalamualaikum.